Oke, semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Gede Wiratmajaya. Ya, jadi pada video kali ini saya akan membahas persiapan membahas soal fisika mengenai persiapan untuk UTBK tahun 2022 nanti. Ya, jadi soal ini saya ambil dari buku Fisika Dasar Universitas yang pengarangnya adalah Young and Friedman, ya. Dan latihan soal ini adalah soal konsep dari listrik magnet ya. Nah, gitu. Jadi, sebelum saya akan membahas soal ini secara detail dan jelas buat teman-teman sekalian, jadi jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya bisa memberikan pembahasan video-video soal yang bisa membantu teman-teman dalam menghadapi soal UTBK di tahun depan nanti. Oke, jadi daripada kita menunggu lama, jadi kita langsung aja ya membahas soal fisika tentang listrik magnet kali ini. Oke, jadi walaupun soal ini bahasa Inggris, tapi tidak masalah ya, yang penting kita bisa sambil belajar ya fisika sekaligus bahasa Inggrisnya gitu. Oke, jadi di soal 28.70 ini ya, maksudnya ada sebuah kawat yang panjang yang kemudian kawatnya itu dialiri arus yang berlawanan ya. Jadi satu kawat di atas arusnya ke kanan dan satu kawat itu arusnya ke kiri gitu ya. Jadi nah kemudian kawat ini itu diberi dengan sebuah pegas ya, jadi ada sebuah pegas sini. Nah, pegas dengan sebuah konstanta sebesar K gitu. Nah, pegas dengan konstanta K. Ini keadaannya, anggap aja keadaannya awalnya diam kayak gini K. Nah, kemudian kita pasti udah tahu kan. Nah, karena pegas ini dia mempunyai konstanta sebesar K, maka pegas ini juga mempunyai panjang awal. Panjang awal kita tulis dengan nama X0 ya. Nah, jadi dia punya panjang awal sebesar X0. Nah, gitu. Nah, jadi ketika dialiri arus yang berlawanan, maka sudah tahu kan teman-teman, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan menghasilkan namanya gaya magnet atau dikenal dengan nama gaya Lorentz kan, yang arahnya saling berlawanan atau searah. Ya, jawabannya adalah dia saling berlawanan. Jadi satu ada yang ke atas ke sini gaya Lorentz-nya, dan satu juga akan ke bawah seperti ini. Nah, FL-nya gitu. Jadi mereka akan saling menolak, menjauhin gitu ya. Istilahnya begitu. Nah, lalu bagaimana dampak dari si pegasnya? Maka kita sudah tahu kan, pegasnya pasti akan mengalami perpanjangan pegas kan, gitu. Nah, jadi konsepnya di sini kita akan menggunakan konsep ada berapa? Ada dua konsep, yaitu konsep gaya Lorentz untuk buah-buah kawat yang sejajar, dan satu lagi kita akan menggunakan konsep namanya hukum Hooke kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan gambarkan terlebih dahulu seperti apa ya. Saya akan gambarkan terlebih dahulu ini seperti apa kawatnya. Jadi saya perbesarin dulu gitu. Jadi misalkan begini kan kawatnya kan jadi akan melengkung ya kayak gini. Nah, dia kan akan melengkung. Nanti kawatnya itu dia akan melengkung seperti ini. Nah, gitu. Nah, kawat itu akan melengkung. Jadi ini pegasnya. Nah, pegasnya itu dia kayak gini, dia meregang. Nah, jadi juga sama. Pegasnya kan meregang. Nah, jadi dia melengkung kayak gini. Nah, kok bisa melengkung? Karena arah arusnya berlawanan. Satu ke kanan, ya, I-nya satu ke kiri, ya kan? Jadi makanya dia akan menghasilkan gaya Lorentz yang arahnya berlawanan. FL-nya di sini. Nah, sini ya, FL-nya gitu. Gitu. Oke. Nah, sekarang sudah jelas ya. Nah, kemudian di sini kita lihat, maka panjang pegasnya kan menjadi apa? Menjadi X kan? Panjang akhirnya kan menjadi X ya. Panjang akhir pegasnya dia kan menjadi X gitu ya. Karena dia ditarik, pegas itu ditarik oleh gaya F itu sendiri kan. Nah, gitu. Ya, oke, nah selanjutnya gimana? Selanjutnya kita ingat lagi konsep dasar dari
gaya Lorentz untuk dua buah kawat yang sejajar. Jadi kita akan ingat ya, konsep dasarnya sini adalah saya tulis gaya Lorentz. Ya, kita tulis, ingat ya, gaya Lorentz. Ntar, saya hapus dulu. Jadi saya perbesar dulu ya. Ini gaya Lorentz ya, untuk kawat yang sejajar. Gaya Lorentz-nya, kita ingat rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah F sama dengan mu0 kali I1 dikali I2 dibagi dengan 2pi dikali A dikali L gitu. Nah, jadi kayak gitu ya, dikali L gitu. L itu sebagai panjang kawatnya dan A itu adalah sebagai jarak antara kawat dengan siapa? Kawat satu dengan kawat dua. Jadi jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk nilai A-nya kita pakai yang mana? Apakah X0 atau X? Kita akan pakai nilai yang X0, panjang awalnya sebelum kawat itu dikasih arus listrik gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi akan saya tulis, akan saya ganti menjadi seperti ini. Jadi F sama dengan ya mu0. Nah, kemudian arusnya sama I1 I2 ya udah, jadi I dikali I kan. Nah, I per I dibagi dengan 2pi dikali apa? X0 dikali L. Nah, panjang kawatnya tetap L gitu ya. Nah, dia panjang kawatnya gitu. Nah, dengan demikian kita mendapatkan persamaan gaya Lorentz-nya F itu sama dengan mu0 I kuadrat per 2pi X0 dikali L. Nah, jadilah persamaan untuk gaya Lorentz-nya gitu. Nah, ini persamaannya. Persamaan 1 gitu ya. Kemudian kita lanjut ke konsep apa? Konsep hukum Hooke gitu. Nah, jadi kita lanjut nih. Konsep dari si hukum Hooke gitu. Hukum Hooke untuk siapa? Pegas. Nah, jadi hukum Hooke ya. Jadi kita pakai konsep hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu mengatakan bahwa F itu sama dengan K dikali delta X. Nah, gitu ya. Kali delta X gitu. Udah tinggal kita Nah, ini kan jadi persamaan keduanya gitu. Nah, sekarang kita ngapain, Pak? Yang akan kita lakukan adalah melakukan substitusi ke persamaan 2 ke 1 gitu ya. Jadi kita substitusi nih. Ya, jadi kita substitusi ya. Ini kita substitusi persamaan 2 ke 1 itu. Ya udah, cuma 2 ke 1. Nah, jadi seperti apa nih? Nah, jadi kita lihat ya, 2 ke 1. Nah, saya perbesar dulu. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi K dikali delta X itu sama dengan mu0 I kuadrat per 2pi X0 dikali L. Maka dengan demikian kita dapatkan persamaan delta X pertambahan panjang pegasnya itu menjadi adalah mu0 I kuadrat ya, supaya ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi delta X itu sama dengan mu0 I kuadrat per 2pi X0 dikali L ya. Nah, ini persamaan untuk siapa? Untuk delta X-nya gitu, pertambahan panjang pegasnya gitu. Nah, kita dapat persamaan pertambahan panjang pegasnya gitu. Lalu kita mencari nilai apa? X. Karena kita ingin mencari nilai X ya, maka kita ganti menjadi persamaannya seperti ini. Kita tahu delta X itu apa? Ya, delta X itu adalah ini apa ya delta X itu? Delta X itu adalah X panjang akhir dikurang dengan panjang awal sama dengan mu0 I kuadrat per 2pi
ya X0 dikali L ya, dikali L gitu. Oke, nah sekarang tinggal kita mencari X. X-nya berarti tinggal kita tulis. X itu adalah sama dengan X0 ditambah dengan mu 0 I kuadrat per 2 pi X0 kali L. Nah, inilah kita dapatkan persamaan panjang pegas akhirnya gitu. Nah, kan kita bisa lihat gampang kan ternyata soalnya. Nah, bisa dikerjakan dengan mudah ya. Nah, ini tara. Jadi kita sudah mendapatkan jawabannya ya. Nah, ini. Nah, jadi kita dapatkan jawabannya ternyata nilai X-nya itu. Jadi ternyata kalau dari persamaan delta X ya persamaan panjang itu kita bisa melihat bahwa kuncinya di sini. Nah, bahwa delta X itu ternyata pegas itu panjangnya akan semakin bertambah apabila jadi kita dapat persamaan konsep fisikanya. Jadi kita mendapatkan konsep fisika. Jadi kita dapatkan sebuah konsep fisika yang menyatakan bahwa delta X itu berbanding lurus ya, sebanding atau berbanding lurus dengan arus kuadratnya. Artinya apa? Apabila kita menginginkan delta X yang panjangnya lebih besar, maka I-nya itu harus, I kuadratnya harus lebih besar gitu. Nah, apabila kita menginginkan delta X-nya itu kecil, maka kita harus memperkecil arus kuadratnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya persamaan kita sudah tepat ya. Nah, persamaan kita yang cari itu sudah tepat secara konsep fisikanya kayak gitu. Oke. Jadi seperti itu ya video pembahasan dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan masuk masa persiapan UTBK tahun 2022 nanti gitu. Oke, tetap semangat belajarnya dan harus optimis ya bahwa kalian pasti bisa menembus PTN negeri yang top di Indonesia gitu. Oke, saya akhiri video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.